warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Hoirunisa Darmawan dengan NIM 2250191148 dari kelas D angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas sebelum praktikum farmasi terpadu kelompok keilmuan kimia farmasi bab 2 dengan judul Evaluasi Mutu Bahan Baku dan Sediaan Farmasi secara Kimia dan Mikrobiologi. Adapun capaian pembelajarannya ada 5 poin. Yang pertama adalah mampu melakukan atau mengumpulkan data dan informasi terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Yang kedua, mampu melakukan penetapan masalah terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Mampu melakukan penyelesaian masalah terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Yang keempat, mampu melakukan pengolahan data terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Yang kelima, mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Kita akan mulai dari pertanyaan mendasar, yaitu mengapa mutu obat itu sangat penting. Mutu obat sangat krusial karena tujuannya agar bahan baku dan sediaan farmasi harus terjamin keamanan, khasiat, dan kualitasnya sebelum digunakan oleh pasien. Ada 3 pilar utama yang menjamin mutu obat. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu obat harus mengandung zat aktif dalam jumlah yang tepat untuk menyembuhkan. Yang kedua ada keamanan, yaitu obat harus bebas dari cemaran berbahaya seperti mikroba, logam berat, atau zat asing. Yang ketiga, konsistensi. Setiap batch produk yang diproduksi harus memiliki kualitas yang sama dan seragam. Peran Farmakope Indonesia. Standar mutu diatur secara resmi dalam Farmakope Indonesia. Farmakope Indonesia adalah buku standar resmi yang memuat persyaratan mutu dan metode pengujian yang wajib digunakan untuk bahan baku obat dan sediaan farmasi di Indonesia. Penerapan standar Farmakope Indonesia ini sifatnya wajib dalam produksi obat sebagai bentuk perlindungan konsumen. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang selanjutnya yaitu metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Lalu yang terakhir atau sebelum rangkuman yaitu adalah pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Setelah membahas alur tersebut,
kita akan melihat ringkasan instrumen dan metode yang relevan untuk setiap jenis analisis. Parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Farmakope Indonesia mempersyaratkan berbagai parameter mutu. Ini adalah daftar umum parameter tersebut. Yang pertama ada identitas bahan. Apakah bahan yang kita miliki benar-benar zat yang seharusnya? Lalu ada kemurnian bahan. Kemurnian bahan itu adalah apakah bahan yang kita gunakan itu benar-benar bebas dari zat pengotor. Lalu ada kadar zat aktif atau jumlah kandungan zat aktif. Lalu ada karakter fisik dan organoleptik yang merupakan penampilan luar bahan dan sediaan. Lalu ada batas cemaran, yaitu batas maksimum cemaran yang diizinkan. Lalu ada stabilitas atau ketahanan produk terhadap lingkungan. Yang terakhir ada keseragaman dosis, yaitu konsistensi dosis per unit sediaan. Mari kita bahas poin-poin ini dengan lebih detail. Identifikasi. Ini adalah langkah pertama, yaitu verifikasi keaslian atau autentisitas bahan sesuai monografi farmakope. Tujuannya memastikan bahwa zat yang digunakan adalah zat yang benar. Metode yang digunakan meliputi uji kimia, spektroskopi, dan kromatografi. Lalu ada kemurnian. Mutu terkait dengan bebasnya bahan dari zat pengotor dan cemaran berbahaya. Pengujiannya mencakup logam berat, mikroorganisme, dan residu pelarut. Tujuannya untuk menjamin kemurnian berarti menjamin keamanan obat. Kadar zat aktif merupakan penentuan kuantitas zat aktif dalam bahan atau sediaan. Farmakope biasanya menetapkan rentang kadar, misalnya 90-110% dari yang diklaim. Kadar yang tepat sangat mempengaruhi efektivitas obat. Selanjutnya, ada karakteristik fisik dan organoleptik. Ini adalah pengujian sifat fisik seperti warna, bau, bentuk, kelarutan, atau titik lebur. Sifat-sifat ini penting karena mempengaruhi kualitas dan bagaimana pasien menerima obat tersebut. Uji batas cemaran merupakan pemeriksaan terhadap batas maksimum zat berbahaya yang diinginkan. Ini mencakup batas logam berat seperti timbal, arsenik, merkuri, kadmium, lalu batas maksimum mikroba patogen, dan kontrol terhadap residu pelarut yang berbahaya. Tujuannya adalah memastikan bahwa cemaran berada pada batas aman. Lalu ada stabilitas. Untuk menguji ketahanan sediaan farmasi terhadap faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, dan kelembapan. Stabilitas sangat penting untuk menentukan masa simpan obat dan menjamin keamanannya hingga tanggal kadaluarsa. Keseragaman dosis. Uji ini sangat penting untuk konsistensi dosis pada sediaan seperti serbuk, tablet, atau cairan. Ketidaksesuaian dosis dapat berdampak serius pada efektivitas pengobatan. Kesimpulannya, dalam berbagai uji yang sudah tadi kita bahas, parameter mutu memastikan keamanan, khasiat, dan kualitas obat.
Penerapan standar farmakope Indonesia wajib dalam produksi obat, dan pengujian mutu penting untuk perlindungan konsumen. Selanjutnya, mari kita lihat metode-metode analisis yang digunakan untuk menguji parameter mutu tersebut. Kita akan membagi dua, yaitu ada metode analisis kimia dan metode analisis fisikokimia. Metode analisis kimia yang sering digunakan antara lain uji identifikasi kimia, yaitu untuk memverifikasi zat aktif melalui reaksi kimia spesifik. Lalu ada penetapan kadar dengan titrasi, yaitu metode kuantitatif untuk mengukur kandungan zat aktif. Lalu ada spektrofotometri UV visible, dengan mengukur absorbansi cahaya. Sering digunakan untuk penetapan kadar dan identifikasi. Lalu ada metode kromatografi, seperti kromatografi lapis tipis dan kromatografi cair kinerja tinggi, yang digunakan untuk pemisahan dan analisis komponen. Sementara itu, metode analisis fisikokimia meliputi yang pertama spektroskopi infrared. Biasa digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam molekul. Lalu ada analisis thermal untuk mengukur perubahan sifat fisik kimia berdasarkan perubahan suhu, misalnya titik lebur atau dekomposisi. Lalu ada pengujian titik lebur, merupakan cara cepat untuk menentukan kemurnian senyawa padat. Lalu ada pengukuran rotasi optik, biasa digunakan untuk senyawa yang memiliki aktivitas optik. Pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Bagian terakhir dari evaluasi mutu adalah pengujian mikrobiologi. Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menjamin keamanan obat, menghindari kontaminasi mikroba berbahaya, dan memastikan kualitas sediaan farmasi. Ada 4 uji mikrobiologi utama. Yang pertama adalah uji sterilitas. Tujuannya untuk memastikan sediaan steril, seperti injeksi atau tetes mata, bebas dari mikroorganisme hidup. Metode ini melibatkan inkubasi sampel dalam media cair khusus selama 14 hari. Dengan hasil yang dipersyaratkan adalah tidak adanya pertumbuhan mikroba. Lalu ada uji batas mikroba. Uji ini berlaku untuk sediaan non-steril. Tujuannya adalah menentukan jumlah total mikroorganisme maksimal yang diperbolehkan dan memastikan ketiadaan mikroba patogen spesifik seperti Salmonella atau Escherichia coli. Selanjutnya ada uji efektivitas pengawet. Uji ini sangat penting untuk sediaan cair yang rentan kontaminasi. Uji ini memastikan bahwa pengawet yang ditambahkan dalam formula bekerja secara efektif untuk menekan pertumbuhan mikroba selama masa simpan produk. Lalu ada uji resistensi indikator biologi. Uji ini dilakukan untuk validasi proses sterilisasi dengan memastikan indikator biologis dapat bertahan terhadap kondisi sterilisasi yang telah ditetapkan. Dalam rangkuman yang pertama, kita akan membahas mengenai
Beberapa instrumen yang digunakan dalam analisis kimia dan fitokimia bahan baku dan sediaan farmasi. Terdapat 4 instrumen yang biasa digunakan. Yang pertama ada spektrofotometri UV visible, lalu ada spektrofotometri inframerah, lalu juga ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, dan juga ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Kita akan membahas dari prinsip metodenya terlebih dahulu. Prinsip metode spektrofotometri UV visible yaitu pengukuran serapan cahaya di daerah UV vis oleh molekul berdasarkan eksitasi elektron. Lalu, prinsip metode spektrofotometri inframerah yaitu pengukuran serapan radiasi inframerah oleh molekul, menyebabkan vibrasi ikatan. Prinsip metode KCKT yaitu pemisahan komponen berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak dalam kolom. Kemudian prinsip metode KLT yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kepolaran dan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Nilai RF digunakan sebagai parameter utama. Kemudian kita akan membahas berdasarkan syarat sampel yang dapat dianalisis. Dalam spektrofotometri UV visible, sampel harus bisa menyerap cahaya UV vis. Umumnya larutan dengan gugus kromofor atau aromatik. Dalam spektrofotometri inframerah, sampel dengan ikatan yang dapat bergetar dan menyerap inframerah, baik padatan atau cairan yang cukup murni. Dalam KCKT, sampel larut dalam fase gerak, stabil dan konsentrasi sesuai deteksi alat, dan juga tidak mengandung partikel padat. Dalam KLT, syarat sampel yang dapat dianalisis adalah senyawa organik atau anorganik yang stabil pada eluen dan adsorben. Larutannya jernih, campuran senyawa tidak volatil. Kemudian kita akan membahas berdasarkan prinsip analisis kualitatifnya dalam spektrofotometri UV visible, yaitu berdasarkan panjang gelombang atau lambda maksimum. Spektrum absorbansi lalu dibandingkan dengan pembanding atau standar. Dalam spektrofotometri inframerah, prinsip analisis kualitatifnya yaitu identifikasi gugus fungsi dari posisi puncak serapan inframerah. Dalam KCKT, prinsip analisis kualitatifnya yaitu identifikasi zat berdasarkan waktu retensi dan pola kromatogram. Dalam KLT, prinsip analisis kualitatifnya yaitu perbandingan nilai RF antara sampel dan pembanding atau standar. Senyawa sama jika nilai RF selisihnya kurang dari atau sama dengan 0,2. Selanjutnya kita akan membahas prinsip analisis kualitatif dari berbagai instrumen yang tadi kita jelaskan. Dalam spektrofotometri UV visible, prinsip analisis kuantitatifnya yaitu intensitas serapan linear terhadap konsentrasi sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Lalu pada spektrofotometri inframerah, intensitas serapan pada puncak tertentu dibandingkan dengan standar atau pembanding. Lalu pada KCKT itu prinsip analisis kuantitatifnya berdasarkan luas atau tinggi puncak kromatogram dibanding dengan standar kurva. Lalu pada KLT, prinsip analisis kuantitatifnya yaitu luas intensitas bercak diukur dengan densitometer atau pita visualisasi. Kemudian dibandingkan dengan standar dalam KLT densitometri. Faktor-faktor
faktor yang mempengaruhi hasil analisis dalam spektrofotometri UV vis, yaitu kondisi kuvet, lalu pH larutan, lalu kestabilan sumber cahaya, lalu intervensi matriks, dan juga konsentrasi yang berlebih. Dalam spektrofotometri inframerah, faktor yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi analisis yaitu seperti kondisi sel sampel, ketebalan, kebersihan, intervensi air, atau bisa terjadi karena overlapping puncak. Dalam KCKT, faktornya bisa dari jenis dan kondisi kolom, terus laju air, lalu komposisi fase gerak, suhu, dan juga preparasi sampel. Dalam KLT, faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu adalah ketebalan plat, lalu jenis absorben, juga komposisi dan volume eluen, kelembapan ruang, metode penotolan, kecepatan migrasi, kondisi chamber, atau juga bisa karena aktivasi plat. Selanjutnya, dalam rangkuman yang kedua, kita akan membahas mengenai metode uji mikrobiologi yang digunakan dalam pengendalian mutu bahan baku dan sediaan farmasi. Terdapat 4 uji, yaitu uji sterilitas, angka lempeng total, angka paling mungkin, dan uji endotoksin. Pertama kita akan membahas berdasarkan prinsip metodenya. Dalam uji sterilitas, sampel diuji untuk memastikan tidak ada pertumbuhan mikroorganisme pada media sterilisasi. Bisa dengan inokulasi langsung atau penyaringan membran. Dalam angka lempeng total, prinsip metodenya yaitu menghitung jumlah koloni bakteri hidup dalam sampel dengan penanaman pada agar dan inkubasi. Lalu pada metode angka paling mungkin, prinsip metodenya yaitu perkiraan jumlah bakteri dengan statistik, menggunakan tabung media cair dan pengamatan pertumbuhan positif, ditandai dengan adanya kekeruhan atau gas dalam rangkaian pengenceran. Lalu dalam uji endotoksin, prinsip metodenya yaitu mengukur endotoksin berdasarkan reaksi dengan reaksi LAL, baik secara gel clot, fotometrik, atau kinetik. Kemudian kita membahas berdasarkan tujuan pengujiannya. Dalam uji sterilitas, tujuannya yaitu untuk menjamin produk bebas mikroba kontaminan untuk keamanan produk steril. Dalam metode angka lempeng total, tujuannya yaitu mengetahui total jumlah mikroorganisme pada suatu produk atau sampel. Lalu tujuan pengujian angka paling mungkin yaitu untuk memperkirakan jumlah mikroba seperti coliform, terutama di air atau minuman untuk indikator sanitasi. Lalu tujuan pengujian uji endotoksin yaitu untuk mendeteksi adanya endotoksin, khususnya dari bakteri gram negatif pada bahan atau alat kesehatan. Kemudian kita akan membahas berdasarkan media yang digunakan. Dalam metode uji sterilitas dapat digunakan thioglycolate broth, soybean casein digest broth, saburot broth, atau tergantung sesuai farmakope. Lalu dalam uji angka lempeng total bisa digunakan nutrien agar, plat count agar, atau media agar sesuai target mikroba. Lalu dalam angka paling mungkin dapat digunakan lactose broth, brilliant green lactose bile broth, atau juga iosin methylene blue agar.
Lalu dalam uji endotoksin dapat digunakan reagen LAL, larutan endotoksin standar. Berdasarkan masa inkubasinya dalam uji sterilitas, yaitu selama 14 hari pada suhu 20-25 derajat Celcius dan atau 30-35 derajat Celcius. Pada uji angka lempeng total, bisa masa inkubasinya selama 24-48 jam pada suhu 35-37 derajat Celcius. Dalam uji angka paling mungkin, masa inkubasinya 24-48 jam pada suhu 35-37 derajat Celcius, tergantung medianya. Lalu pada uji endotoksin, masa inkubasinya 30-60 menit pada suhu 37 derajat Celcius, sesuai instruksi untuk metode lain. Berdasarkan interpretasi datanya, dalam uji sterilitas, yaitu tidak ada pertumbuhan mikroba berarti sampel steril. Pertumbuhan menandakan adanya kontaminasi. Lalu pada uji angka lempeng total, interpretasi datanya jumlah koloni 25-300 atau 30-300 plate dihitung sebagai nilai ALT atau CFU. Lalu untuk metode angka paling mungkin, jumlah tabung reaksi positif dibanding tabel MPN untuk perhitungan jumlah mikroba. Lalu untuk uji endotoksin, yaitu positif bila terbentuk gumpalan gel atau kekeruhan atau hasil lebih rendah dari batas ambang endotoksin. Selanjutnya, berdasarkan prinsip pengambilan kesimpulan, pada uji sterilitas, jika seluruh media tidak ada pertumbuhan mikroba, sampel dinyatakan steril. Pada uji angka lempeng total, nilai ALT atau CFU tidak melebihi standar mutu berarti lolos uji. Pada uji angka paling mungkin, nilai MPN dari tabel dibandingkan standar. Jika di bawah batas, maka lolos. Lalu pada uji endotoksin, jika kadar endotoksin di bawah ambang batas, sampel dinyatakan aman. Yang terakhir, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis. Dalam uji sterilitas, teknik aseptis saat pengambilan dan inokulasi sampel, kualitas media sterilisasi, dan inkubasi cukup waktu. Dalam pengujian angka lempeng total, pengenceran sampel yang tepat, homogenisasi, kualitas media agar, dan inkubasi sesuai waktu. Dalam pengujian angka paling mungkin, pengeceran dan homogenisasi sampel, lalu akurasi teknik pemindahan, dan ketepatan waktu inkubasi. Dan pada uji endotoksin, yaitu kontaminasi alat, spesifitas dan kualitas reagen LAL, serta suhu dan waktu reaksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.